Pokoknya cuan terus yuk. Teman-teman pasti sudah tahu yang namanya BNB atau Binance Coin yang berada di 5 besar market kripto setidaknya di coinmarketcap.com. Menariknya apa dan gimana peluangnya untuk BNB nyampe ke 900-an dolar atau bahkan ke 1000 dolar? Dan gimana peluangnya ketika market kriptonya pulih, dasar pemikirannya apa, dasar analisanya apa? Kok bisa sampai ketemu 900 dolaran atau bahkan 1000 dolar? Mungkin nggak sih? Kita cek langsung aja pembahasannya. Oke, kalau kita lihat di coinmarketcap.com saat ini, BNB itu berada di posisi 5. Tapi kalau kita mengesampingkan, menghilangkan stablecoin, otomatis USDT dan USDC ini hilang, maka posisi BNB ada di posisi 3, di bawahnya Bitcoin sama Ether dengan market cap yang terpisah lumayan jauh ya. Dari Ether aja ini 200 miliaran dolar, sementara BNB ini baru di kisaran 45 billion dolar. Itu cukup jauh, tapi kita akan cek di sini yang menarik apa dari pergerakan BNB yang saya lihat dari sekitaran awal tahun 2021 ya, kita cek. Tapi sebelum itu kita lihat masuk di satu data yang menarik dari CryptoFish ini, cryptofish.info. Teman-teman bisa cek di sini dari historisnya bahwa tercatat di sini. Saya mau membahas fokusnya di Ether dan Binance, saya bandingin dengan BTC, Bitcoin, karena 3 besarnya untuk yang koin itu ya, tadi mengesampingkan stablecoin tadi dari data CoinMarketCap. Bahwa CryptoFish ini intinya adalah fee yang didapat sama blockchain yang sering dipakai, intinya seperti itu ya, yang biasanya masyarakat sering pakai. Ini dapatnya fee-nya seperti ini 7 hari terakhir di sebelah kanan, bahwa Ether masih nomor 1, 2, 3, 4, 5, Bitcoin di posisi 5, Binance di posisi 2 dengan BSC-nya, Binance Smart Chain. Nah, posisinya ini jauh sebetulnya, Ether-nya 2 juta dolar, sementara Binance Smart Chain-nya tuh baru sekitaran nggak nyampe 700.000 ya, terpisah sepertiganya tok, cuman sepertiganya. Tapi yang teman-teman juga pasti tahu, tarifnya Ether dan Binance itu jelas berbeda. Ether jauh lebih mahal, Binance terkenal murah, Bitcoin apalagi, Bitcoin dengan tarif yang lebih mahal pun ini cuman pendapatannya cuman segini, kalah sama Binance. Jadi ini coret dulu, kita perbandingin Ether dan Binance dulu. Kenapa kok Binance ini menarik banget? Nah, di sini kita lihat, kalau kita lihat dari artikel yang ini dari segi gas fee ya, dari gas fee. Mungkin masih ada fee yang lain yang bisa diperbandingkan, tapi dari si gas fee ini adalah biaya transaksi yang timbul dari transaksi di blockchain. Intinya seperti itu dari jaringannya. Di BNB chain-nya ini, gas fee-nya itu ini. Katanya 2 dolar. Ya, sementara Ether di sini ini 50 dolar. Kalau kita patokannya dari sini aja, berarti kan Ether itu 25 kali lipat lebih mahal. Andai salah satunya ini perbandingannya dari gas fee ini tadi dengan 25 kali lipat lebih mahal, maka sebetulnya dari volume transaksi itu Binance jauh lebih tinggi, karena ini cuma tertinggal 3 kalinya, cuma sepertiganya, sementara biayanya itu lebih jauh lebih murah. Jadi kalau kita mempertimbangkan volume transaksi ini, Binance berarti jauh mengungguli Ether, karena ya itu tadi alasannya, jauh lebih murah ya, intinya seperti itu. Cuman kisaran bener-bener ini ya, seperlimanya aja, berarti 50, bukan seperlimanya, sorry, 25 lebih murah, intinya seperti itu. Nah, ini menariknya, berarti secara jaringan karena lebih murah transaksinya, sementara paling banyak volume transaksinya di jaringannya Binance. Kita lanjut ke data berikutnya. Ini adalah perbandingan dari Binance dan BTC, BNB dan BTC, BNB terhadap BTC. Ya, ini di marketnya Binance ini juga diperjualbelikan di spot market. Nah, teman-teman bisa lihat posisinya di sini mulai ini ya. 1 Februari ini time frame mingguan biar nggak terlalu banyak besar framenya nih. Mulai 1 Februari 2021 grafiknya naik terus. Artinya apa? Karena ini BNB terhadap BTC, otomatis performanya BNB otomatis mengungguli BTC. Bisa dilihat dari gambar ini, nggak usah pakai analisa macam-macam, ini gerakannya cenderung naik ya.
dan ini masih naik di sini. Ya, ini pola ini akan terus, kemungkinan besar akan terus menguat karena ini juga membentuk semacam, bisa dibilang cup juga bisa, dibilang dari segi ini ascending triangle juga bisa, yang otomatis terjadi penaikan yang lebih lagi dengan paling enggak seperti ini, batas ketinggiannya breakthrough di sini sampai nggak kelihatan tembusnya ya, ini posisinya. Nah, ini kayak gini. Ini posisinya, ini berarti masih peluang lebih tinggi lagi. Bukan dari segi harga, tapi ini dari segi performa BNB dan BTC. Keluar di sini angkanya adalah 0,014. Itu maksudnya apa 0,014-nya? Artinya teman-teman nanti bisa cek di sini. Kalau dengan harga seperti ini 0,014, teman-teman kalikan dengan harga BTC sekarang, sementara di kisaran 19.900-an ya, teman-teman bulatin 20.000. Ketika harga ini dikalikan dengan 20.000, BTC kan harga sekitar itu 20.000, maka akan ketemu harga BNB sekarang ya. Artinya harga sekarang memang di kisaran $281. Nah, itu ya. Jadi harga mengenai perbandingan itu. Kenapa kok saya bisa bilang BNB ada kemungkinan bisa menyentuh ke 900-an atau bahkan 1000? Karena dari performa ini. Pergerakan harga BNB mengungguli BTC. Terutama kita bahas di kotak-kotakan dulu ya. Ini kita bahas kenaikannya. Jadi ketika naik, BNB ini jauh lebih kuat, kenceng naik dibanding dengan BTC. Buktinya adalah koefisien ini. Dan ketika turun berarti ini lebih tahan terhadap market karena ini. Jadi ketika BTC turunnya turunnya lebih dalam dibanding BNB. Kesimpulannya kalau lihat dari data ini seperti ini. Maka kalau misalnya besok BTC bisa kembali ke harga tertinggi sebelumnya. Tertinggi sebelumnya itu di kisaran ini ya, 69.100-an, saya bulatin 70.000 biar ngitungnya gampang. Ketika Bitcoin nyampe ke harga 70.000, kalau masih sementara koefisiennya seperti ini, maka 70.000 dikalikan dengan harga sekarang 0,014, maka akan ketemu BNB di harga area 900 ke atas. Bahkan tidak mungkin nyampe ke 1000. Kalau ini grafiknya terus naik, otomatis kenaikannya BNB akan jauh lebih dahsyat lagi dibanding Bitcoin. Ini dari BNB BTC. Teman-teman bisa cek aja, chartnya di sini. TradingView juga bisa. Teman-teman masuk ke Binance langsung juga ada di spot marketnya. Lanjut, saya bandingkan dengan ETH. ETH yang pergerakannya juga menurut saya luar biasa. Ternyata juga harus mengakui pergerakan dari BNB. Ya, setidaknya dari sama 1 Februari ini, semenjak itu cenderung BNB lebih kuat. Ini adalah garis area support ya, yang udah ketembus, sempat turun ke atas, turun ke bawah, tapi ini naik lagi ke atas di sini ya. Ini posisinya juga sama dan koefisiennya adalah 0,619. Ya, artinya harga ETH itu sekarang 1662. Kalau teman-teman kali dengan harga koefisien ini, maka juga akan ketemu harga BNB sekarang. Nah, kalau ETH-nya nyampe ke titik tertingginya, kemarin sempat di 4.800-an. Kalau teman-teman dibulatin lah sampai 4.900, maka akan ketemu harga BNB di area sekitaran 820-an. Nah, mungkin teman-teman bisa jadikan patokan nih. Kalau dibandingin terhadap ETH yang memang ini juga pergerakannya cukup bagus ya, memang lebih kuat dibanding BTC. Itu tadi. ETH-nya nyampe ke kisaran 4.900 atau bahkan 5.000, maka BNB akan berada di area kisaran 820-830 dengan dasar pertimbangan ini, teknikal ini. BNB bergeraknya lebih bagus dibanding ETH. Kalau dibandingkan dengan ini, BNB dan BTC, maka ketemunya sekitaran tadi 900-an atau bukan tidak mungkin bakalan 1000 karena memang grafiknya kenaikannya pasti lebih kuat dari data ini. Nah, itu menariknya dari BNB. Belum kita bahas proyeknya ya, yang ada di Binance, terus proyek-proyeknya semuanya juga menggunakan, ada yang menggunakan BNB, ada yang menggunakan stablecoin-nya BUSD. Mungkin itu sedikit banyak juga akan berpengaruh terhadap perubahan harganya. Banyak proyek menarik di Binance. Kita membahas dari segi analisa teknikal aja. Seperti ini, datanya udah jelas, pergerakannya jelas, teman-teman lihat aja udah jelas. Ini pergerakannya cenderung naik terus terhadap BTC, bahkan terhadap ETH. Keren.
BNB. Dan kalau kita bandingin sekarang secara langsung, secara harganya, teman-teman akan lihat pergerakannya juga sama. Nih, yang orange ini adalah BTC, yang biru ini adalah ETH. Waktu naik sama, turun mirip kurang lebihnya. Yang membedakan hanya ketika naik, kenaikannya BNB lebih ngeri. Contoh, saya ambil tolak ukur yang sama, 1 Februari 2021 menyentuh titik tertingginya di kisaran kita ngomong 10 Mei aja. BTC pada saat 1 Februari, berarti 1 Februari ini di sini, kita ambil titik tertingginya aja ya, itu posisinya 38.600-an. Titik tertingginya di sini, tercapai 12 April itu di kisaran 64.900-an, 65.000 lah ya. Berarti dari sini 40.000, ini titik tertingginya 38 ke 69. Itu bahkan nggak nyampe 2 kali lipat ya. Nggak nyampe 2 kali lipat. Kita lihat yang ETH sekarang dengan time frame yang sama. 1 Februari, di 1 Februari itu titik tertingginya 1 Februari 2021 itu titik tertinggi dari ETH 1760-an. Dan tertingginya di sebelahnya ya, kita nggak ambil atas atau mau ke atas juga boleh di sini. Tapi kita biar sama di sini aja, 10 Mei. Itu 4.300-an. Jadi dari 1.700-an ke 4.300. Itu kurang lebih nggak nyampe 3 kali lipat jelas. Sekitar 2,5 kali lipat di time frame yang sama. Sementara kita lihat BNB di time frame yang sama. Dari 1 Februari itu titik tertingginya $75 dan di sini 10 Mei itu berada di titik tertinggi kisaran 680 yang artinya 9 kali lipat. BTC naiknya nggak nyampe 2 kali lipat, ETH sekitar 2,5 kali lipat, BNB 9 kali lipat. Dari sini teman-teman bisa tahu data ini, perbandingan ini ya bener membuktikan kalau kita ngomong terjadi nantinya market recovery, teman-teman nggak ada ruginya nyimpen BNB dari data ini karena performa menunjukkan BTC sama ETH yang market cap-nya di atas BNB sementara ini ternyata performanya kalah. Bukan nggak mungkin loh, dalam beberapa tahun ke depan ada kemungkinan BNB akan siapa tahu menyalip market cap-nya ETH mungkin ya, karena di atasnya ETH dulu dan harganya otomatis berapa ribu dolar, teman-teman bisa hitung dari sekarang. Nah itu gambarannya. Sekarang kita lihat kalau misalnya BNB itu naik, mungkin nggak sih ke 900-an tadi, pakai dengan yang simpel aja, kita pakai Fibonacci. Kalau pakai Fibonacci seperti ini, diambil dari titik tertinggi ke rendah, maka titik 1,618-nya berada di area $970. Nempel-nempel ya dengan tadi kalau kita bandingin dengan koefisien BTC yang di kisaran 900-an. Ini berarti masuk akal dong. Tapi untuk sampai ke sana ada resisten yang harus dilalui. Ya ini di harga yang sekarang resistennya berarti ada di 305, 376, 432, 489, 570 dan $673. Itu resisten-resistennya sebelum meluncat ke 970 dari titik Fibonacci. Kita akan lihat apakah BNB akan nyampe ke sana beneran ketika sekali lagi market kriptonya pulih ya, Bitcoin pulih, ETH pulih. Seperti itu gambarannya. Silakan teman-teman nilai sendiri layak atau enggak BNB teman-teman simpen dalam jangka waktu cukup lama. Saya kasih clue-nya di tahun 2017 ketika BNB baru awal-awal muncul. Bitcoin dan Ether sudah berada di atas. Bitcoin posisi pertama dengan nilai $14.000. ETH berada di posisi ketiga dengan $750. 31 Desember 2017. Teman-teman bisa tahu sekarang. Bitcoin tidak nyampe 20.000, tak buletin 20.000. Berarti kenaikannya dibanding tahun 2017 31 Desember kalau teman-teman masih simpen beli di saat itu ke sekarang, teman-teman mendapatkan keuntungan kenaikan aset 50%. Di ETH nyimpen dari waktu itu sampai dengan sekarang berarti kurang lebih ini naiknya sekitaran 2,1, 2,2, 2,3 lah, berarti sekitaran 220 atau 230%. Tapi kalau BNB di waktu itu ada di posisi 36 dengan nilai hanya
dolar. Saat ini 280 dolar. Artinya ada kenaikan 30 kali lipat lebih, 3000% lebih. Yang artinya data yang tadi saya sajikan, ini kalau saya hitung mundur lagi di 2017, berarti lebih ngeri ya. Dari semenjak 2017 sampai dengan sekarang, berarti grafiknya kalau dibandingin dengan BTC dan ETH, terus menanjak naik. Dan bukan nggak mungkin dengan data seperti ini, di tahun-tahun berikutnya bisa jadi ETH market cap-nya bakalan kalah, bahkan mungkin BTC bisa kalah, kita nggak akan tahu. Kita akan tunggu aja, kita tonton bareng-bareng. Kalau teman-teman setuju dan mau masuk, mumpung ini market kriptonya juga harganya belum bagus, mungkin saatnya sekarang juga murah, silahkan, resiko ditanggung penumpang. Mudah-mudahan data ini bermanfaat. Salam cuanco.